walaupun nanti juga akan diproses juga di apa namanya di YouTube STT, itu yang pertama. Ya, jadi jangan lupa rekam dan jangan lupa selalu buat daftar hadir, selain yang disiapkan bersama-sama, tapi juga yang disiapkan masing-masing perwalian. Itu untuk hari ini. Yang kedua, untuk hari Senin itu kita punya 2 agenda. Yang pertama itu pada buka usbu di jadwal formasi spiritual afeksi dan kondisi itu ada suasana akademik, yakni seminar ilmiah. Nah, seminar ilmiah itu akan diisi dengan presentasi dari 3 mahasiswa, yakni Stevi, Welem, dan Yesaya tentang spiritualitas generasi milenial di gereja. Itu yang pagi saya akan mendampingi mereka dan kita akan mengikuti buka usbuh dengan model seminar ilmiah. Kemudian jam 6 sore, hari Senin jam 6 sore, jangan lupa dalam rangka Dies Natalis akan ada bedah buku. Jadi bedah buku melayani sepenuh diri yang akan dibedah oleh Pendeta Dedi Tumonggi. Nah, di situ nanti akan ada seperti biasa ada acara sambutan dari ketua, kemudian ada pengantar editor, lalu pembedah, dan setelah itu ada diskusi. Nanti mohon BEM menyiapkan moderator untuk acara Senin sore jam 6 itu, dan juga Senin pagi untuk buka usbu. Lalu yang ketiga, terakhir, ya saya ingatkan agar semua mahasiswa ingatkan lagi orang tua gitu ya tentang biaya studi dan segala macam supaya saudara selalu punya timing untuk alarm untuk mengingatkan orang tua dan saudara tidak akan sulit nanti di masa yang akan datang. Saya kira 3 hal itu yang dapat saya sampaikan. Semangat untuk kuliah-kuliah yang mulai makin berat. Terima kasih. Pak Gede. Ya Bu. Yang susunan akademik itu ada hubungan dengan kehadiran mereka di KNMTI itu ya? Ya, betul. Itu sebenarnya hasil dari soal KNMTI kemarin ya, presentasi kemarin. Jadi itu akan dipresentasikan di ketemu hari Senin itu di suasana akademik itu. Oh iya. Nanti Bapak Ibu dosen juga mohon bersiap untuk masa-masa yang akan datang begitu. Silahkan memberitahu BEM begitu untuk bersama-sama saya ingin mempresentasikan apa seperti itu. Silahkan. Iya. Menjadi pendorong mahasiswa yang baru bahwa kita punya loh KNMTI, lalu ya, ada wadahnya sekarang. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kembalikan kepada Findri atau Pak Asyer mau bicara, silakan. Siapa lagi? Ya, halo, saya tidak, selamat pagi semua. Saya tidak bicara karena apa, jaringan kurang bagus di kampus ini. Dia mau keluar 2 kali tak keluar ini. Oh. Kayaknya memang masalah di kabel itu, Pak. Kabelnya katanya menurut mungkin kabel untuk internal, bukan kabel eksternal untuk luar ruangan. Oh, begitu. Nanti dicek kalau mana yang rusak diganti kabel-kabel. Ya. Oke, dikembalikan. Halo Pak Gede. Ya, silakan Ibu, ada tadi. Ya, minta maaf di ruangan ini juga, ruangan kantor ini saya dengan Pak Asr ada, tapi memang tidak bagus. Kita ada menerima bantuan dari alumni tadi, ada printer 1, itu kami menerima dengan Pak Asr. Tapi setelah membuka link ini dan kami di ruangan ini memang macet-macet Pak, tidak terlalu bagus. Jadi saya tidak terlalu tahu apa yang dipercakapkan tadi dari awal. Ya. Oke, hanya ingatkan saja Bu, nanti hari Senin di acara bedah buku nanti Ibu membawa sambutan sebelum memulai kegiatan itu. Oh iya. Ya. Nanti Pendeta Dedi akan melakukan yang membedah buku itu. Ya. Apakah Pak, bisakah saya misalnya, karena saya mau izin ini hari Senin, subuh saya mau ke Palu untuk 3 hari,
Saya rasa kalau saya bawa laptop sampai di Palu, jangan sampai saya belum tiba, sudah dibuka. Bisakah Ibu Naomi sebagai pembantu satu untuk mewakili saya sambutan? Oke. Ya, silakan Bu. Ya, secara resmi saya menyampaikan ini, saya mau izin. Ya, ada hal yang sangat penting, saya sudah sampaikan ke Pak Asir juga tadi. Jadi berapa bisa. biaya itu Bang? Bapak nasi tok saja dulu, boleh. Jadi Ibu Naomi nanti yang akan sambutan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ya. Ya. Saya mau ke kampus setelah ini, Ibu. Setelah Ya, ibadah. Oh iya, Kami kami akan ke menunggu kampus kalau semua. begitu di kampus. Ya, Oke. saya juga akan ke kampus. Bu. Iya. Habis ibadah, memuji Tuhan, menyembah Oke, Dia, terima baru ke kasih. kampus. Sama-sama dengan perwalian. Jackson siap. Oke, Ya. Vin. Oke, terima kasih. Ya. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu dosen. Mungkin masih ada Ibu Frederica Kulas, ada tambahan penyampaian? Belum ada dulu. Belum ada. Oh iya Ibu. Ya teman-teman, mohon sekali lagi untuk merename nama kalian. Bagi yang belum merename namanya, menjadi nama perwalian agar mudah dimasukkan ke dalam breakout room sebentar. Sudah? Sudah. Ya, silakan Finri bagi aja breakout room-nya. Ya, sudah Pak. Halo semua. Selamat pagi Bu dan Oke. Oke. Kalau sudah maksimal kehadiran, bisa langsung dimulai Jackson ya. baik Ibu. Kak Feby sudah masuk? Halo Kak Feby? Feby tidak ada ya? Halo Kak Feby? Halo Kak Feby? Kita menunggu Kak Feby ya. Oh, sudah ada. Ya, selamat pagi Kak Feby. Halo Kak Feby, apakah terdengar? Boleh. Ya. Saat ini kita akan memulaikan ibadah PA yang akan dipimpin oleh Saudara Kak Feby Tosai. Saya mencoba share screen. Ya, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Kak Feby.
Ya, Ibu dosen, pada saat ini kita melakukan ya. Untuk itu kita akan meminta kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur kepada ini atas kasih dan kebaikan terus kami akan untuk PA. Mereka memberkatkan kiranya apapun Tuhan akan berikan kalian berdoa. Ibu doa yang oleh Tuhan, bacaan kita terdapat dalam Matius 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Dengan tema berbicara dengan Allah. Ada begitu banyak metode dan cara yang ritual. Mungkin mencoba berdoa agar kita berkomunikasi. Juga kita pernah berdoa dengan formula ini. Tuhan Yesus anak Allah, ku orang berdosa. Atau di model doa Bapa terlebih dahulu Allah memohon Tuhan padanya. Tentukan. Mohon maaf sebelumnya, Feby mungkin bisa atur posisi karena suaramu sangat tidak jelas. Gimana? Atau Jackson mendengar Ibu? Halo, Kak Feby. Apakah hanya Ibu yang mendengarnya terputus-putus atau teman-teman lain juga? Kami juga terputus-putus. Iya, Ibu terputus. Apakah boleh Feby mungkin bersorok sedikit atau bagaimana? Coba pikirkan kembali. Ya. Kalau ini Ibu sudah. Kak, coba kau bicara lagi. Halo. Ini kayaknya lebih mendingan. Boleh Ibu? Boleh. Coba lanjut. Coba baca ulang dari awal ya, dari awal. Ya Ibu. Ya. Dan kita ini terdapat dalam 6 ayat sampai ayatnya dengan tema ada begitu banyak cara berdoa untuk kehidupan. Coba berbagai metode berdoa dengan Tuhan. Mungkin juga kita pernah dengan formula ini. Tuhan Yesus Kristus hanyalah aksa ini. Atau dengan mengikuti doa Bapa dahulu memuliakan Allah, memohon kebutuhan kita kepadanya, mengaku dosa-dosa kita, dan terakhir memuji kebesarannya. Metode lain adalah doa kontemplatif. Cara untuk berlatih doa kontemplatif adalah duduk dalam keheningan selama waktu yang telah ditentukan, lalu menenangkan hati dan pikiran kita untuk memberikan ruang bagi Tuhan. Doa kontemplatif menciptakan ruang emosional dan spiritual yang memungkinkan Kristus berdiam di dalam hati batin kita. Kita bisa
menyebut frasa seperti Tuhan kasihani dengan berulang-ulang untuk memusatkan pikiran ketika sesuatu mengganggu pikiran kita. Kita juga mencoba cara-cara berdoa yang lain agar dapat membawa kita makin dekat kepada Tuhan. Ingatlah bahwa masing-masing kita memiliki kekuatan spiritual yang berbeda-beda. Di sini muncul pertanyaan, dan pertanyaan ini kita akan sharing dan berbagi. Pertanyaan pertama, jenis cara berdoa seperti apa yang saudara sering coba dan bagaimana pengalaman saudara? Mungkin kita akan membuka siapa yang ingin memberikan pendapatnya, memberikan tanggapan, respon tentang pertanyaan pertama ini. Dipersilakan. Jenis cara berdoa seperti apa yang saudara sering coba dan bagaimana pengalaman saudara? Mungkin dari saya boleh? Boleh. Jenis cara berdoa mungkin lebih kepada doa yang kedua tadi, berdoa secara kontemplatif. Artinya ada suasana hening, ada suasana tenang untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua juga, saya kalau dari Tentena ke Didiri itu agak cukup jauh. Saya selalu mencoba untuk bernyanyi dari arah Tentena ke Didiri atau sebaliknya. Dan di situ saya juga merasakan bagaimana Tuhan berjumpa dalam syair-syair lagu yang saya ucapkan. Dan itu yang membuat saya sering memahami atau berjumpa dengan Tuhan dalam, mungkin juga bukan dalam doa, tapi itu bentuk saya pengalaman dalam berjumpa dengan Tuhan. Itu ada yang lain? Ya, terima kasih Jackson. Mungkin ada yang lain lagi yang memberikan jawaban. Ya, mungkin dari saya juga seperti Jackson, saya juga ketika cara berdoa saya kepada Tuhan dengan menyerahkan segala pergumulan dalam suasana hening, berdoa, mengunci pintu dalam kamar, dan sambil bernyanyi. Ya, mungkin ada dari teman-teman lain, saudara-saudara yang lain ingin memberikan jawabannya, memberikan. Ya, mungkin saya sedikit. Halo? Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Halo, iya, silakan. Mungkin pendapat saya atau jawaban saya hampir sama dengan Jackson. Jenis cara berdoa seperti apa yang sering saya coba, yakni ya di tempat yang hening, di tempat yang sepi, yang tidak ada mungkin bisa dikata tidak ada kata berisik atau tidak ada gangguan. Kenapa? Karena misalnya begini, orang saja mau belajar, orang harus fokus ke apa-apa, itu butuh tempat yang hening. Orang tidak bisa mau belajar di tempat yang terganggu. Nah, begitu juga dengan berdoa. Orang juga butuh tempat yang hening untuk mengungkapkan semua pergumulannya orang sama Tuhan. Semua apa yang orang mau katakan sama Tuhan. Orang butuh tempat yang tenang, karena
pasti kalau misalnya orang ada di tempat yang berisik, pasti mau terganggu. Pasti orang mau bilang, oh apa tadi yang saya bilang sama Tuhan nih? Oh apa tadi yang saya mau ungkapkan sama Tuhan? Jadi cara berdoa yang saya sering gunakan itu ya, cara berdoa yang berada di tempat yang sepi, yang betul-betul orang gumulkan itu apa yang orang doa. Seperti itu. Kasih. Saya boleh tambahkan? Di atas mungkin Halo Kak Febi? Kak Febi terlempar ya? ya, cek. Halo, Ya, sudah maaf kedengar. jaringanku kurang baik pada hari ini. Ya, mungkin lagi ada yang ingin memberikan tanggapan, memberikan jawaban, dipersilakan. Di pertanyaan pertama atau yang kedua, Kak? Pertanyaan kedua, bagaimana saudara berupaya agar percakapan dengan Tuhan menjadi menyenangkan? Bagaimana saudara berupaya agar percakapan dengan Tuhan menjadi menyenangkan? Ya, dipersilakan kepada kita untuk memberikan jawaban, memberikan pengalamannya, sharing pengalaman, diberikan kesempatan. Ya, mungkin saya sedikit. Ya, dipersilakan. Ya, bagaimana cara saya berupaya agar percakapan saya dengan Tuhan itu menyenangkan? Yang pertama, yakni tidak bertele-tele, langsung pada intinya. Berdoa itu jangan bertele-tele ya, langsung pada intinya. Jadi kalau misalnya orang mau bertele-tele nanti orang bercakap sama Tuhan kayak kurang menyenangkan begitu, karena orang mau putar-putar. Jadi caranya itu agar percakapan tidak menjadi menyenangkan itu ya langsung pada intinya. Kemudian selanjutnya lagi yang kedua itu seperti hampir sama dengan pertanyaan pertama, yakni harus berada di tempat yang hening, sepi, dan tidak terganggu. Jadi percakapan kita dengan Tuhan itu menjadi menyenangkan. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Yakni tidak bertele-tele. Mungkin ada lagi yang ingin memberikan jawabannya, memberikan tanggapan. Ya, saya. Terima kasih. Ya, dipersilakan. Kalau saya pribadi, maksudnya sharing pengalaman, kalau misalkan cara berdoa yang menyenangkan untuk Tuhan, sepertinya kalau saya pribadi, kita harus mengenal dulu Tuhan, dan terus seperti kita harus bersahabat dengan Tuhan. Maksudnya dalam arti kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Supaya seperti orang mengatakan bahwa kita sudah dekat dan sudah bersahabat dengan Tuhan, jadi kita sudah bisa sharing-sharing lebih dekat, maksudnya kayak curhat begitu dengan Tuhan. Dan terima kasih. Terima kasih. Kita harus mengenal, bersahabat lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin ada yang memberikan pengalamannya lebih lagi, dipersilakan. Mungkin ada yang ingin berbicara. Ya, saya Gusti Ayu. Ya, silakan Gusti. Di sini dalam pertanyaan nomor 2, bagaimana saudara berupaya agar percakapan dengan Tuhan menjadi menyenangkan? Ini berdasarkan pengalaman dari saya ketika kita ingin melakukan percakapan dengan Tuhan agar bagaimana percakapan itu bisa menyenangkan. Yang pertama, ungkapkan apa yang menjadi keinginan hati kita, apa yang menjadi keluhan kita. Dan betul juga yang tadi Kak Nova bilang, ungkapkannya itu jangan terlalu bertele-tele.
Apa yang sudah ingin menjadi keinginan hati kita, bahkan keluhan kita itu kita ungkapkan agar proses percakapan kita dengan Tuhan itu bisa menyenangkan. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ungkapkan apa yang menjadi keinginan dan keluhan. Ya, mungkin ada yang ingin memberikan lagi. Mungkin boleh saya lagi. Dipersilakan. Oh ya. Ya, terima kasih. Kalau dikatakan bagaimana, kalau saya sendiri, bagaimana supaya saya lebih merasa nyaman untuk berkomunikasi dengan Tuhan, itu saya lebih ke puji-pujian, misalnya lagu-lagu rohani yang syair-syairnya itu penuh dengan harapan. Jadi ketika saya bernyanyi, bersaat teduh itu, harapan saya itu lebih tersampaikan kepada Tuhan. Jadi itu hati kita itu jadi lebih tenang, sehingga itu mungkin lebih menyenangkan untuk saya. Terima kasih. Ya, terima kasih dengan bernyanyi ya. Ya. Mungkin ada lagi yang pengalamannya lagi boleh diungkapkan di boleh sini. Saya? Boleh. Iya. Kalau dari saya, upaya untuk percakapan dengan Tuhan itu lebih intim atau lebih menyenangkan itu pemilihan waktu. Cek, apakah suara saya masih terdengar? Ya, Jackson, silakan. Ya. Pemilihan waktu. Jadi waktu-waktu yang paling baik itu untuk berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa atau bersaat teduh itu. Kalau bagi saya di waktu subuh atau pagi hari. Itu sih. Ya, menurut Jackson dengan pemilihan waktu. Ya, jika sudah tidak ada yang ingin memberikan pengalamannya, kita akan lanjut. Apakah masih ada atau kita akan lanjut? Masih ada? Halo? Maksudnya masih ada pertanyaan lagi begitu, Sebi? Atau lanjut Bukan. ke liturgi berikut? Ya, Ibu, mungkin ada yang ingin memberikan jawaban lagi, memberikan pengalamannya. Maksud Ibu, pertanyaan lanjut, apakah ada pertanyaan ketiga begitu? Tidak, Ibu. Lanjut liturgi. Oh, ya. Oke. Ya. Silakan kalau masih ada. Ibu mau sharing sedikit. Baik. Ya, Ibu. Apakah suara Ibu terdengar? Ya, Ibu terdengar. Doa itu komunikasi kita dengan Tuhan, ya. Ibu lupa pertanyaan kedua dia punya urutan, tapi kalau Ibu mau sharing begini. Ibu pribadi, kan ini sharing toh, Ibu pribadi, sebenarnya doa itu pada saat tertentu doa itu seperti kadang-kadang kita melakukannya seperti sebuah ritual biasa. Sadar atau tidak, kita menjadikan doa itu seperti ritual biasa. Bangun pagi tutup mata, amin. Gitu. Ada di antara kita yang begitu. Tapi ada juga yang menjadikan doa itu sesuatu yang sangat urgent, dalam arti memilih tempat khusus, memilih kondisi khusus. Ibu mau mengatakan bahwa Ibu di saat tertentu berdoa ritual. Tidak munafik. Ritual. Tapi di saat tertentu, Ibu meminta, memilih, dan mengasingkan diri. Jadi jujur, Ibu pribadi tidak setiap kali berdoa Ibu kunci pintu. Tidak. Ibu bohong kalau begitu. Tapi tidak juga setiap kali Ibu berdoa cuma mata amin. Jadi kalau mau sharing pengalaman, Ibu Naomi bagaimana? Pada saat tertentu saya berdoa, kesannya ritual. Tapi saat tertentu saya menjadikan doa itu sesuatu keintiman hubungan dengan Tuhan. Ya,
Kadang-kadang kita, jangan bilang kita ibu, bangun pagi, setengah 8. Kenapa setengah 8? Atau sejam 7. Karena tadi malam misalnya begadang larut, sampai jam 3, jam 4 bikin tugas, mempersiapkan mata kuliah. Setelah bangun sejam 7. Jujur, ibu tidak akan mengambil waktu yang sangat lama untuk berdoa lagi. Tidak akan mengunci pintu lagi lama-lama. Karena mustahil. Lalu lintas di rumah sudah ramai, bapak sudah duluan aktivitas, anak-anak sudah aktivitas. Maka yang ibu lakukan bisa jadi doa yang bersifat rutin. Ambil waktu di dekat tempat tidur, kunci tangan, berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, sudah ini. Amin. Dan aktivitas. Ini jujur kan? Tapi pada saat tertentu yang secara manusia saya siap dan punya waktu yang khusus, dan itu harus wajib pada tiap hari, ya Bapak pamit sama suami, sama anak-anak. Mama jangan diganggu dulu ya, mama berdoa. Dan kami punya rutinitas itu. Karena bagi ibu berdoa itu bukan sesuatu yang ada pakem dalam arti mesti begini, kong begini. Karena kita pun kadang-kadang kalau cepat seperti Iwan tadi bangun cepat-cepat, kita fokus dengan Tuhan, tapi untuk durasi tertentu yang amin, sudah. Tapi ada saat ketika mungkin kita punya waktu yang sangat cukup, dengan kondisi pergumulan tertentu, maka kita akan mengambil waktu teduh dengan Tuhan. Ya, karena ini kan pengalaman. Jadi ibu tidak munafik untuk bilang, oh setiap kali ibu berdoa, ibu akan tidak. Ibu katakan dua kondisi itu terjadi dalam diri ibu. Lalu bagaimana ibu berdoa supaya komunikasi dengan Tuhan? Saya selalu menempatkan diri sebagai anak di hadapan Tuhan. Dan sahabat. Jadi kalau ibu berdoa, kalau saya meminta sesuatu, saya ngomong seperti saya membayangkan Gratia meminta kepada saya. Atau Levi meminta kepada saya. Saya meninggalkan semua sekat dan memohon, Tuhan kalau boleh, saya mau ini. Dengan mengakui dan sadar bahwa bisa jadi doa saya tidak dijawab. Doa saya dibilang oleh Tuhan, belum waktunya. Atau, enggak sama sekali. Tapi saya berdoa, saya menempatkan diri sebagai anak, sehingga dalam segala keterbatasan saya memohon. Jadi itu yang membuat komunikasi dengan Tuhan. Sehingga berdoa berlama, doa panjang, atau kadang-kadang menyita banyak waktu, happy aja, karena lagi bercerita seperti anak kepada orang tua. Nah, itu kiat ibu untuk membuat suasana nyaman. Iya, tentu dengan pujian, itu tapi yang paling dalam saya selalu menempatkan diri sebagai anak dari Bapa yang kepadanya saya, atau seorang ibu yang kepadanya saya berkeluh kesah. Tapi juga bukan hanya meminta kan kalau berdoa. Saya cerita, Tuhan, kemarin saya happy karena saya mendapat ini, terima kasih ya Tuhan, saya happy karena perlakuan teman-teman di kampus begini. Saya happy karena saya bertemu dengan anak-anak di kampus yang begini. Saya happy Tuhan karena permintaan saya yang bulan lalu Tuhan kabulkan. Terima kasih. Jadi bertemu dengan Tuhan tidak sekedar meminta, tapi juga kan say thanks ke Tuhan. Tapi juga ya kadang-kadang kita hanya ngobrol yang pengertian, tidak minta apa-apa, tidak mengeluhkan apa-apa, hanya bilang, mungkin cerita pengalaman hari ini saya bertemu dengan yang begini, Tuhan terima kasih. Oke. Itu sih Ibu, kalau mau sharing pengalaman doa. Dan memang doa ini sangat spesial, sangat khusus, dan karena itu setiap orang dalam mengungkapkan doa itu sangat spesifik, sangat personal dirinya. Mungkin waktu mendengar ini ada yang bilang, wah iya Kak Ibu. Tapi ada mungkin yang oh iya Ibu Nah, berarti yang bilang iya Kak Ibu, berarti dia punya relasi yang dengan Tuhan dengan model yang lain. Tapi yang bilang, oh iya Ibu, berarti ada yang sama di antara saya dan dia. Nah, karena itu menurut Ibu, apapun cara kita, silakan dipilih. Ya kan? Apapun cara kita, silakan dinikmati. Yang penting dengan cara itu, relasi yang dalam antara kita dengan Tuhan bisa kita temukan. Oke, itu sedikit dari Ibu.
kembali ke Feby. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Kita akan lanjut. Ya, kita akan membaca Alkitab kita Matius 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Kita akan baca secara bersama-sama. Matius 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Matius 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Kita mulai. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian jauh pembacaan kita pada hari ini. Kita masuk pada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan yang berkata, kapan saudara mendapati diri bersalah karena berdoa hanya untuk mencoba membuat orang lain terkesan dengan kesalehan atau kefasikan saudara, atau ketika saudara menemukan diri seperti menupuk kata-kata kosong, bagaimana menghindari jebakan doa seperti ini? Ya, mungkin dari kita ada yang ingin memberikan tanggapannya dari pertanyaan ini, dipersilakan. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, kedengaran, Kak. Ya, pertanyaannya, kapan saudara mendapati diri bersalah karena berdoa hanya untuk mencoba membuat orang lain terkesan dengan kesalehan atau kefasikan saudara? Atau ketika saudara menemukan diri seperti menupuk kata-kata kosong, bagaimana menghindari jebakan doa seperti ini? Ya, dipersilakan kepada kita untuk berbagi. Dipersilakan. Kalau dari saya boleh? Ya. Dipersilakan. Kalau ditanya kapan saya mendapati diri bersalah karena berdoa hanya untuk membuat orang lain terkesan dengan kesalehan atau kefasihan dalam berbicara, banyak kesempatan seperti
Saya ingat dulu waktu semester 1 doakan orang sakit, teman sakit. Waktu itu masa PPS. Kemudian kami mengunjungi dia di rumahnya, dan saya yang disuruh berdoa. Dan di otak itu sudah mulai merangkai kata-kata untuk kata-kata yang baik, kata-kata yang untuk membuat orang wah DP doa kata-katanya itu lebih dalam, lebih, atau kalau bisa dibilang bahasa tinggi lah. Nah, dan ketika membayangkan kata-kata yang terkesan baik, terkesan tinggi, di situ mulai akan merangkainya dalam kalimat-kalimat yang baik. Nah, akibatnya ini akan membuat kita terjebak dalam satu kondisi ketika kita tidak bisa lagi membuat doa itu sampai DP pesan, karena kita terlalu berdoanya terlalu tinggi DP bahasa, kalau boleh bilang begitu, terkesan agak tidak sampai DP pesan doa. Ada juga itu akan berakibat kesalahan-kesalahan dalam berucap. Nah, bagaimana menghindari jebakan doa seperti ini? Mungkin berdoalah untuk sesuai pokok doa itu. Misalnya kita menyembuhkan untuk mendoakan orang sakit, ya mintalah untuk supaya ada kesembuhan, berkati supaya cepat pulih. Tidak perlu berputar untuk hal-hal lain, dan fokus pada pokok doa itu. Itu sih dari saya. Mungkin ada yang lain, mungkin dari ada Delvin. Ya, terima kasih. Yang belum berbicara. Nesa, ya, mungkin Sri, Kak Sri. Marilah kita mengungkapkan isi hati pengalaman. Marilah kita berbagi, jangan malu-malu. Kita perwalian Ibu Pendeta Naomi, jangan malu-malu ya. Ada Nimsi, ada Yarif, ada Agrita Melempo yang belum berbicara dari tadi. Ada Kak Sri. Kak Sri ya. Halo. ID. Halo. Halo, ya, silakan. Iya, terima kasih untuk kesempatan. Di sini saya mau berbagi sedikit mengenai pengalaman saya mengenai ketika berdoa, dan waktu itu saya memiliki pengalaman ketika saya memimpin ibadah evangelisasi, dan waktu itu saya berada pada kelompok yang sama dengan gembala jemaat yang ada. Jadi ketika ibadah itu, ketika doa syafaat, saya mulai merangkai kata-kata dengan sedemikian rupa. Dengan pada saat itu saya berpikir bahwa ketika kata-kata saya ini tidak baik, maka saya akan malu kepada ibu pendeta yang ada di jemaat saya waktu itu. Nah, ternyata ketika saya berdoa karena perasaan malu untuk dikritiki oleh pendeta, jadi saya berkata-kata sudah boleh dikata sudah melampaui batas. Dan setelah selesai berdoa baru saya menyadari bahwa apa yang saya katakan itu, kata-kata yang telah saya ucapkan dalam doa syafaat itu sebenarnya tidak bisa dipahami oleh kelompok kategorial evangelisasi pada saat itu. Jadi dari situ saya berpikir bahwa tidak perlu
ada rasa takut kepada seorang pendeta jika seorang pendeta melihat kita dalam memimpin suatu ibadah, tetapi bagaimana supaya kita dapat berdoa dengan kata-kata yang sederhana tetapi dapat dipahami oleh orang-orang yang mendengar. Dan untuk menghindari jebakan doa seperti itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita tidak usah merasa takut atau tidak usah merasa malu dengan orang-orang yang lebih tinggi dari kita, seperti seorang pendeta. Jika saat itu ada seorang pendeta yang melihat, maka kita harus berdoa itu secara sederhana saja, asalkan apa yang kita doakan dapat dipahami oleh orang-orang serta mereka dapat mengerti dari pokok-pokok doa itu. Terima kasih. Ya, diucapkan terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin memberikan pengalamannya, sering pengalaman. Dipersilakan, jangan malu-malu. Masih banyak kita yang ada di sini, ada 26 orang ya. Marilah kita memberikan pengalaman kita. Ada Aglin, ada Amran, ada Nesa, Irfan, Agung. Iya, saya Irfan Lasiro. Ya, dipersilakan. Ya, kalau saya secara pribadi mungkin berbeda dengan rekan-rekan atau senior-senior mahasiswa. Saya belum pernah berdoa di depan banyak orang atau di muka umum. Saya berdoa hanya dengan kata-kata yang mudah diingat dan dimengerti. Selain itu ditutup dengan doa Bapa kami. Tapi untuk pertanyaan bagaimana menghindari jebakan doa seperti ini? Ya, kita berdoa dengan tulus dan ikhlas, fokus dengan tujuan dari doa kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Satu orang lagi yang memberikan pengalamannya. Dipersilakan. Yesdam Kak Febi. Ya, dipersilakan Yesdam. Ya, ini mengenai pengalaman saya ketika saya memimpin ibadah kategorial pemuda. Di situ saya sebelum berdoa itu saya sangat percaya diri untuk berdoa tidak menggunakan teks maupun pokok doa. Jadi saya sudah yakin sekali pada saat itu saya bisa untuk merangkai kata-kataku. Tetapi ketika saya berdoa, ketika doa itu sudah mulai habis, saya sudah tidak tahu lagi bagaimana cara untuk mengakhirinya. Sehingga kata-kata yang saya ucapkan di awal tadi terulang-ulang. Sehingga menumpuk, yang seperti dikatakan di pertanyaan, jadi kata-kata kosong. Nah, dari sini saya belajar untuk bagaimana menghindari jebakan doa seperti ini. Dari situlah saya tidak malu lagi untuk berdoa buka mata, untuk melihat teks. Mungkin pertama karena saya pikir saya anak STT, jadi saya harus tutup mata dalam berdoa. Jadi saya merasa itu pemikiran yang salah, sehingga saya harus menulis pokok-pokok doa saya agar bisa tersusun dengan baik, sehingga itu tidak hanya menjadi kata-kata yang kosong. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita akan lanjut. Perikop yang kita baca ini berasal dari apa yang disebut khotbah di bukit. Mungkin perikop ini menjadi salah satu bagian kitab suci yang paling terkenal untuk orang Kristen. Sebelum memberikan seri khotbah ini, Yesus dibaptis dan diidentifikasi sebagai anak Allah dengan suara dari sorga dan kemudian dipimpin oleh Roh ke padang gurun selama 40 hari 40 malam. Setelah itu, ia dicobai oleh iblis. Kemudian, ia memulai pelayanan di Galilea, sesuai dengan tradisi pengajar para rabi. Yesus mewartakan Injil Kerajaan. Selain itu, ia menyembuhkan penyakit dan kelemahan di antara banyak orang.
Ini membuatnya makin populer. Banyak orang datang dari Galilea, Dekapolis, Yerusalem, Yudea, dan dari seberang Yordan untuk mendengarkan pengajarannya. Ketika Yesus melihat orang banyak, dia mendaki bukit, mengumpulkan para murid di sekelilingnya, lalu mulai mengajar. Kita bisa lihat dalam Matius ayatnya yang ke-1. Ajaran pertama yang dikenal sebagai ucapan bahagia mengejutkan orang banyak karena dia memberkati. Ia tidak mengucapkan berbahagia kepada orang yang biasanya disebut bahagia, yakni orang yang menanti hukum Taurat, para rabi dan pemimpin, melainkan mengucapkan bahagia kepada orang-orang yang paling tidak dihormati di masyarakat Yahudi. Di antaranya orang miskin, orang berduka, orang lemah lembut, orang lapar dan haus, dan lain-lain sebagainya. Yesus terus membalikkan keadaan saat ia membahas masalah-masalah seperti kemarahan, perzinahan, perceraian, sumpah, pembalasan, dan mengasihi musuh. Dalam setiap kasus, Yesus merujuk pada hukum Taurat. Kamu telah mendengar firman, tetapi kemudian ia mendefinisikan kembali hukum Taurat itu sesuai dengan kehidupan yang diperkenankannya kepada orang banyak. Setelah menyentuh isu-isu yang paling merusak masyarakat dan dunia, Yesus mengalihkan perhatiannya kepada mereka yang melakukan tindakan keagamaan semata-mata untuk menerima pengakuan dari sahabat-sahabat mereka, lalu menunjukkan kesalahan motivasi dalam mengumpulkan harta, berdoa, dan berpuasa. Yesus memperingatkan orang-orang untuk tidak menjadikan doa sebagai sandiwara dan menyarankan sebuah model doa, yaitu doa Bapa Kami. Yesus mengajarkan bahwa kondisi hati adalah aspek yang paling penting dari doa. Yesus tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh berdoa di depan umum, melainkan bahwa niat kita dalam berdoa tidak boleh mengejar pujian dari orang lain. Nafsu untuk mendapatkan reputasi dengan cara demikian akan segera menyeret kita kepada kebenaran seperti yang dipahami oleh orang Farisi dan ahli Taurat, yang berfokus kepada apa yang dilihat manusia dan bukan sesuatu yang muncul dari dalam hati. Bagi Yesus, hati yang mencari Tuhan tidak perlu mencari persetujuan orang lain. Tidak peduli berapa kali orang tersebut dipanggil untuk berdoa di depan umum atau seberapa sering mereka berdoa secara pribadi. Doa umum atau syafaat sebagai doa dalam komunitas gereja atau berdoa dalam kelompok kecil adalah penting dan berguna. Tetapi harus diingat bahwa hal itu mesti diarahkan untuk pembentukan spiritual komunitas. Bagi kita sendiri, tidak ada yang dapat membentuk spiritualitas yang mendalam seperti yang dianjurkan Yesus. Doa pribadi kita hanya aku dan Allah. Berdoa secara pribadi memusatkan pikiran dan hati kita hanya kepada Allah. Itu akan menghilangkan semua kepura-puraan dan sandiwara dengan Tuhan. Kita tidak akan berpikir bahwa kita akan lebih saleh dari yang lain, sebab hanya ada kita dan Tuhan. Di hadapannya, kita menatap Tuhan dengan segala perjuangan, kita berbuat baik dengan semua dosa-dosa yang kita perbuat. Fokus kita kemudian bergeser, bukan kepada diri kita, melainkan kepada Tuhan. Inilah kesederhanaan doa tersebut. Dalam kesederhanaan itu, kita mengenal doa yang diajarkan. Doa itu menunjukkan kedekatannya dengan Bapanya. Sangat mendalam, sangat dan singkat dan bernas.
Ini mengajar kita berbicara dari hati ke hati kepada Allah tentang hal sehari-hari, tentang Bapa, tentang kerajaannya, makanan kita, dosa-dosa kita, dan Halo Kak Feby. Halo Kak Feby. dan untuk mewujudkan kerajaan Allah seperti dikehendakinya atas semua ciptaannya. Percakapkan dua arah ini antara kita dan Tuhan. Kekasih kita akan terus berlanjut selama kita rela memulainya. Ya, Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa, muncul pertanyaan bagi kita. Muncul pertanyaan bagi kita ialah karena doa telah menjadi bagian dari pengalaman manusia sejak awal, mengapa kita sering membuat tindakan doa yang sederhana itu menjadi begitu sulit dalam kehidupan kita setiap hari? Ya, dipersilakan kepada kita untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan ini. Dipersilakan. Dipersilakan kepada kita untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan ini. Mungkin dari Sri Wayuni, Aglin, Delvin, Mario, Aniam, Agrita, ya dipersilakan. Delsi, Melani Dombo, ya dipersilakan. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya Kak, masih terdengar. Mungkin dari saya. Ya, dipersilakan. Mengapa kita sering membuat tindakan doa yang sederhana itu menjadi begitu sulit dalam kehidupan kita setiap hari? Saya rasa juga karena satu, kita berdoa kalau ada maunya, kalau ada kebutuhan. Mungkin karena hari itu ada persoalan-persoalan, sehingga baru kita akan mengkhususkan waktu untuk Tuhan. Seperti yang Ibu Naomi katakan tadi, ada waktu memang benar-benar itu hanya sebagai formalitas, doa itu hanya sebagai ritual. Juga doa itu sebagai benar-benar itu menjadi komunikasi yang lebih intim, lebih daripada sekedar ritual. Nah, tentu menjadi persoalan ketika kita hanya datang meminta dan berdoa karena pergumulan ataupun persoalan, dan ketika kita telah mendapatkan apa yang kita inginkan, justru kita lebih menjauh daripada Tuhan karena sudah dapat apa yang kita minta, sehingga doa itu menjadi tidak sering lagi kita
kita lakukan. Ini itu dari saya. Ya, terima kasih Jackson. Mungkin dari saudara-saudara yang lain ingin memberikan tanggapannya. Dipersilakan. Saya, Kak. Ya, dipersilakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Saya akan menambahkan. Saya setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Saudara Jackson tadi, bahwa memang ada begitu banyak orang yang ketika berdoa hanya ketika dia sedang menghadapi sesuatu hal atau masalah atau apapun itu. Tetapi di sisi lain ada juga orang-orang yang berdoa ketika meminta sesuatu, tetapi ketika ia berdoa itu dan yang dipintanya itu tidak dikabulkan oleh Tuhan, maka ia akan bosan dan tidak menutup kemungkinan bahwa ia akan menyalahkan Tuhan dan tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan. Jadi dia lebih memilih untuk tidak berdoa karena mungkin ada rasa kecewa ketika dia berdoa tetapi tidak dijawab oleh Tuhan. Demikian tambahan dari saya. Ya, terima kasih. Ya, mungkin dari Ibu Pendeta Naomi ingin memberikan pengalaman dari. Oke, baik Feby, terima kasih. Semoga suara Ibu jelas. Ya, kita sudah cukup panjang berdiskusi ya. Kita juga sudah dituntun oleh bahan PA tadi. Doa itu sebenarnya sesuatu yang merupakan bagian dari kehidupan kita. Nah, tapi menjadi sulit dalam hidup sehari-hari. Bahkan ada yang bilang, saya tidak tahu berdoa. Atau kadang-kadang bilang, saya tidak tahu mau bilang apa. Nah, maka menurut Ibu, mari kita kembalikan fungsi, kalau boleh pakai kata itu, doa itu apa? Doa itu adalah satu bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi intinya kembalikan itu pada fungsinya, komunikasi dengan Tuhan. Jadi dia akan menjadi sesuatu yang bersifat personal antara aku dan Tuhan. Tentu nanti lain kalau kita bicara tentang doa syafaat, ya, doa ketika seseorang memimpin ibadah. Tapi menurut saya doa itu tidak akan menjadi sesuatu yang sulit, sesuatu yang aneh atau yang basi kalau kita kembalikan pada posisinya, yaitu sebagai sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kan saya dan Tuhan. Jadi ya, maaf, Ibu mengulang. Saya membayangkan saya sedang bercakap dengan Bapa. Jadi saya tidak perlu pilih kata-kata yang aneh-aneh. Saya tidak perlu ada lip service. Karena saya kan Tuhan tahu. Tuhan kenal saya. Bahkan dalam diam pun Tuhan dengar kita kan. Itu jadi supaya dia tidak sulit itu kan doa telah menjadi bagian dari mengapa sering kali menjadi begitu sulit ya, karena kita tidak memfungsikannya. Maka supaya dia menjadi sesuatu yang betul-betul, bahkan Ibu boleh bilang berkhasiat, mujarab, kembalikan dia di posisinya sebagai sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita kembalikan ke situ, maka doa tanpa kata pun doa yang benar di hadapan Tuhan. Oke, itu tambahan dari Ibu sebagai sharing pengalaman. Terima kasih, Feby. Terima kasih, Bu. Ya, kita akan lanjut. Cara kita berbicara kepada Allah adalah menempatkan hidup kita dalam semangat doa. Berdoa sangat berjalan ketika berbaring dan ketika bangun. Ini bukan tentang metode atau formula atau frekuensi dari doa,
melainkan tentang hidup dalam semangat doa. Yesus menekankan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah keinginan hati kita untuk terbuka dan berkomunikasi dengan Tuhan. Entahkah kita berdoa sebagai individu atau dalam komunitas bergereja. Itulah mengapa kesederhanaan dalam doa adalah yang terbaik. Ketika kita juga tahu bahwa kita tidak sendirian, Roh Kudus akan membantu kita berbicara dengan Allah. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tahu bahwa sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendirilah yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Untuk doa penutup, kita akan mengucapkan doa dari Mazmur 25 ayat 1, ayat 4 sampai 5, 27 ayat 8, dan 5 ayat 1 sampai 2. Kita mulai. Kepadamu ya Tuhan, kuatkan jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu-lah aku berdoa. Amin. Ibadah bentuk PA kita pada hari ini telah selesai. Atas kesempatan melayani diucapkan terima kasih dan dikembalikan kepada Saudara Jackson. Ya, bersama-sama kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Feby yang telah menuntun kita dalam ibadah PA saat ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan mungkin ada penyampaian dari Ibu Pendeta Naomi. Silakan Ibu. Terima kasih Jackson untuk kesempatan. Terima kasih Feby yang sudah membantu kita menelaah bagian ini. Semoga ini menjadi firman buat kita semua. Ya, kita semua. Ibu tidak ulang lagi, tapi mari menjadikan bahan PA ini sebagai firman. Thank you Feby ya. Oke. Nah, saya tidak punya penyampaian yang panjang-panjang kali ini. Hanya Ibu sebagai dosen wali, dosen perwalian, mengingatkanmu untuk mari bertekun belajar. Tujuanmu di kampus adalah untuk belajar, untuk memperlengkapi diri, menjadi pelayan Tuhan di hari depan. Apakah nanti menjadi pendeta, teolog, menjadi guru agama, atau penyuluh agama Kristen, mari mulai mempersiapkan diri lebih baik sejak hari ini. Ibu alamatkan. Pertama, untuk penulis skripsi. Halo, penulis skripsi. Di sini ada Yaeser Maula, bimbingan Ibu sendiri. Ada Fevi Mustafa, ada Graciana Kamba. Siapa lagi ya yang penulis skripsi di sini? Nah, sampai Milka Saroja dengan Lein Kumano, Ibu. Oke, ada Lein Kumano, ada Milka Saroja. Ayo semangat, semangat. Usahakan bulan September ini bab 2 sudah tuntas, ya. Bab 2 tuntas, menyeberang ke Oktober 34 karena ujiannya itu adalah bulan November. Semangat, semangat. Jangan lalai untuk berkonsultasi, tentu komunikasi yang baik dengan dosen bimbing
akan sangat mempengaruhi saudara-saudara. Ayo ulangi, penulis skripsi, semangat dan semangat. Ya. Kemudian untuk untuk adik-adiknya 7531 ya, jangan sampai pertama Dinina bobokan dengan baru kok minggu pertama, baru RPS, bergegas, jangan kasih lolos, semangat, oke. Karena kalau saudara lalai dan lengah di tahap tertentu, saudara bisa menanggung kesusahan di tahap yang akan datang. Semester 7 semakin padat tugas-tugasnya, semakin tidak menapas orang, santai saja. Memang semester 7 bersiap-siap untuk praktek 2. Tapi ada juga yang semester 7 yang akan menjemput praktek 1 sama. Kencangkan kekuatan untuk itu. Semester 5 juga. Semester 3 juga. Lebih-lebih semester 1. Semester 1, jangan bilang begini, kan baru masuk, kan baru cari-cari gaya, kan baru menyesuaikan. Jangan, langsung serius ya. Kemudian, kalau ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, komunikasikan dengan dosen. Kalau butuh bantuan dari senior-senior, lihat memang nama-nama di sini. Siapa di semester 3 yang boleh saya hubungi? Tanya. Siapa semester 5 dan seterusnya. Jangan malu-malu. Dan Ibu harap ini keluarga pertamamu yang akan saling support. Ya paling kurang tanya, Kak Jackson, kalau Ibu Naomi Pegaya mengajar, bagaimana? Apa yang dia tuntut? Begitu toh? Katanya, Kak Feby, kalau Pak Gede bagaimana? Atau tanya ke Yaeser, kalau Ibu Asri bagaimana? Semua, gitu ya. Jangan sampai diam-diam, akhirnya ketinggalan. Nah, itu saja. Jadi semangat belajar. Kemudian, tadi diingatkan tentang keuangan. Boleh kirim-kirim salam untuk mama dan papa. Kasih ingat bahwa ada batas-batas pembayaran kuliah supaya orang tua juga ingat. Ya, seperti ibu juga diingat-ingatkan oleh anak-anak ibu, Mama, saya mau bayar bulan sekian. Oh iya. Coba simpan-simpan doi itu orang tua. Karena kalau kasih kaget tinggal besok, waduh, bukan doi yang kamu mau dapat, tapi mau dimarah. Gitu. Jadi kasih ingat. Terus yang ketiga, pergaulanmu. Pergaulanmu dijaga, ya. Jaga baik-baik itu pergaulan. Yang ada pacar-pacar yang sepaten-paten, apalagi sementara vikaris. Tetap hati-hati. Yo, kamu kira kalau ada pacar boleh, tidak apa-apa. Ibu suruh lagi, kejarlah pacar. Salah, bukan kejarlah pacar. Maksudnya kalau mau ada pacar boleh, tidak apa-apa. Sepanjang dia menjadi penyemangatmu, toh, sepanjang dia mendukungmu. Tapi hati-hati, Nek. Hati-hati, karena manusia biasa orang semua ini, penuh kelemahan, penuh kekurangan, saling menjaga. Soalnya, yang begitu itu tidak terkontrol. Tiba-tiba, Ibu saya mau cuti. Dede ini. Bukan mau cuti, itu mau diskor 1 tahun. Tapi ibu mau bilang begini, kalau ada yang sementara pacaran dan sudah serius dan mau menikah, boleh. Ya, boleh menikah. Tidak ada orang marah. Yang mau diskors itu kalau belum menikah so kawin. Nah, itu yang bahaya. Tuh Jackson. Jadi ulangi ya, tidak ada larangan untuk menikah ya. Tapi menikah baik-baik. Boleh. Sampai hari ini aturan belum dirubah. Boleh menikah. Tapi baik. Rugi. Kalau masih kuliah,
berhenti karena hal-hal yang tidak semestinya. Oke, kejarlah pacar, tapi yang utama kejar dulu keberhasilan. Boleh begitu toh? Oke, itu saya yang mau bilang. Nanti kalau ada waktu orang agak aman, orang boleh di kampus atau di aula atau di rumah ibu, tinggal di acting soal darurat. Aja. Halo Ibu. Cek, cek. Halo Ibu. Halo. Astagfirullah, ya Allah. Halo. Iya, Ibu. Oke, selamat siang. Shalom, Kak Jackson. Ganteng. Terima kasih. Terima kasih Kak Jackson. Sama-sama, Kak Ilham. Sayang dan. Sampai di sini pertemuan kita ya. Saya lihat dulu ya. Iya, Kakak. Yang kelar ya? Sudah? Perolahannya Ibu Nom sudah? Sudah. Ya. Boleh keluar? Pengalaman. Boleh keluar, Kak. Sudah. Yang penting sudah isi daftar hadir. Belum isi. Yang belum isi daftar hadir silakan isi daftar hadir. Perwaliannya Ibu Ketua sudah selesai. Belum, Halo? sampai keluar lagi. Apa? Oh tuh. Sampai keluar. Woi. Kami kau. Tunggu sabar. Ke saya masuk dulu. Sabar. Yuk. Sudah. Jelaskan Apa? Kenapa? mengenai perwalian. Kenapa saya tadi dengar? Tahu. Halo, maaf sebelumnya Ibu Ketua, saya tidak mendengar tadi apa yang jadi pertanyaan. Soalnya saya mengurus beberapa teman yang keluar dari breakout room mereka. Bisa udah please. Ya. Iya.
untuk beberapa semester ke depan? Mau di Roma kembali atau tetap di perwalian ini? Ya, Ya, terima kasih.